Oke, sekarang kita akan bahas terkait akad mudharabah ya. Jadi akad mudharabah ini adalah salah satu akad. Kalau tadi kita bahas terkait kalau kalian ingat materi manajemen keuangan syariah pengenalan di awal tadi. Jadi di antara uang lingkup yang kita bahas adalah terkait perolehan dana. Terus bagaimana dana itu dikeluarkan segala macam. Nah, ini harus sesuai tentunya bagaimana dana diperoleh, bagaimana dana didistribusikan, tentunya harus sesuai dengan landasan dalam akad syariah. Salah satunya adalah mudharabah dan musyarakah yang kemarin sudah kita bahas. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat kita bisa klik di link berikut. Nah, sekarang kita akan bahas secara khusus mudharabah. Apa sih mudharabah? Mudharabah itu adalah bagi hasil. Gampangnya adalah bagi hasil. Jadi yang dibagi itu adalah hasil ya, bukan pendapatan. Nah, ini beda ya. Jadi kalau di bank itu bank syariah itu kebanyakan yang dibagi itu adalah pendapatan. Jadi pendapatan itu adalah pendapatan bank sebelum dikurangi biaya operasional, sebelum dikurangi biaya pajak dan lain sebagainya. Dan itu kurang syar'i sebenarnya. Jadi yang syar'i adalah hasil keuntungan bersih laba perusahaan yang dibagi hasilkan antara yang punya modal sama yang mengelola modal. Jadi dalam mudharabah ini beda sama musyarakah. Perbedaan yang paling utama adalah dalam mudharabah pihak yang punya modal hanya ngasih modal saja. Itu aja sih poinnya. Pihak yang satu disebut dengan sohibul mal. Jadi pihak yang ngasih modal disebut dengan sohibul mal dan perannya hanya memberi modal saja. Sedangkan pihak satu lagi disebut dengan mudharib atau pihak yang mengelola dana. Pihak yang mengelola dana. Jadi dan dia tidak punya uang sama sekali. Jadi dia benar-benar dalam mudharabah ini dipisah. Ya. Dan proyek mudharabah ini sudah banyak ditetapkan dari zaman Nabi dulu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bermudharabah dengan Khadijah. Khadijah waktu itu sebagai konglomerat di Mekah yang punya uang modal sangat banyak, sedangkan Nabi Muhammad waktu anak muda yang baru akan mengembangkan bisnisnya, dimodali sama Khadijah waktu itu. Akhirnya dana dari Khadijah digunakan untuk beli barang di Mekah, dijual kembali di Syam, mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya dibagi dua antara Khadijah dan Nabi Muhammad sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi poinnya di situ. Nah, mudharabah ini dalam prakteknya ada dua macam ya. Ada dua macam. Pertama, mudharabah muqayyadah. Mudharabah, saya ulangi, mudharabah muqayyadah atau bagi hasil. Muqayyad itu artinya terikat ya. Terikat dengan apa? Terikat dengan kemauannya yang punya modal. Misal gini, ada seseorang si A ini dia punya usaha kuliner gitu ya. Dia punya usaha kuliner yang sangat maju segala macam. Tapi usaha kuliner ini spesifik di bidang jual ayam, misalkan dia jual kayak itu ayam geprek segala macam, itu yang jenisnya gitu ya, dengan variasi tertentu, dan itu cukup ramai. Akhirnya ada seorang investor yang tertarik untuk modalin dia gitu kan. Nih saya mau kasih modal kamu daripada kamu beli ayamnya di luar nggak jelas dan saya juga nggak yakin halalnya apa enggak, kamu buat peternakan ayam sendiri deh gitu kan. Buat peternakan ayam sendiri, jadi kamu belikan apa namanya itu yang CDO apa itu yang bibit ayam tuh ya, apalah istilahnya itu ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Beli bibit ayam segala macam buat peternakan segala macam, kamu pastikan kehalalannya segala macam, motongnya dengan bismillah segala macam. Intinya uang yang saya kasih ini harus jadi peternakan ayam gitu. Jadi investornya ngomong gitu. Jadi bisnis sebenarnya ini mendukung bisnis kuliner dia juga gitu kan. Tapi si investor uangnya nggak boleh dipakai untuk yang lain ya, hanya untuk bikin modal peternakan ayam saja. Nah itu muqayyadah. Jadi si yang mengelola duit ini harus ngikut maunya si yang punya duit, yang muqayyad, nggak boleh untuk yang lain. Jadi khusus untuk itu aja ya. Itu aja. Dan perjanjian juga untuk keuntungannya juga sama sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini bisa dipahami ya. Jadi untuk mudharabah muqayyadah adalah bagi hasil, tapi usahanya atau marketingnya, termasuk marketingnya, jualannya, mungkin kalau peternakan ayam pakan ternaknya, bibitnya dari mana segala macam, itu si pemilik modal, sohibul mal itu dia punya hak untuk menentukan seperti itu. Sedangkan pengelola dia menjalankan saja secara teknis. Dan yang kedua adalah namanya mudharabah mutlak. Mutlak itu bebas artinya kan, bebas. Jadi mutlak itu bagi hasil tapi dia mutlak dikasih diserahin aja ke yang punya modal, diserahkan aja sama yang mengelola gitu kan. Katakanlah tadi dia bisnisnya kuliner gitu kan, ya udah kayaknya kamu harus buka cabang baru deh gitu kan, sama ini saya kasih modal baru gitu kan,
banyak untuk kamu ekspansi. Ya sudah, terserah si yang ngelola duit ya, dia mau buka cabang di mana, marketingnya gimana, karya dia yang merekrut karyawannya kayak apa, segala macam itu tergantung si yang mengelola modal ya. Nah, ini adalah salah satu bagian daripada bagaimana si punya modal dan yang mengelola modal itu bisa melaksanakan manajemen keuangan syariah sesuai dengan akad-akad yang sudah ditentukan dalam fikih muamalah dalam syariah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.